Halo teman-teman semua, kembali lagi di seri video geometri Taxicab. Ini adalah video ketiga, dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang jarak spesifik, membahas jarak dari satu titik ke satu titik yang lain, lalu jarak dari satu titik ke suatu garis. Nah, untuk materi-materi sebelumnya, teman-teman kalau mau menonton bisa diklik link di pojok kanan atas berikut ini. Oke, sekarang kita akan coba membahas jarak taxicab dari titik ke titik dan juga dari titik ke garis. Mari kita mulai. Pertama, kita akan coba melihat dulu jarak antara dua titik. Sebelumnya, saya sudah jelaskan di materi-materi sebelumnya bahwa jarak dalam geometri taxicab itu berbeda dengan konsep jarak pada geometri Euclid. Ya. Ini tidak pakai E ya. Nah, seperti apa? Begini, kita coba lihat dulu ya. Kalau dalam geometri Euclid, jarak antara dua titik itu adalah panjang garis terpendek yang menghubungkan panjang garis lurus. Bukan terpendek juga sih ya, karena kan dari dua titik memang hanya dapat dibuat satu garis ya. Jadi jarak dari satu titik A ke titik B itu adalah panjang garis yang menghubungkan titik A dengan titik B, yaitu yang mana, yang ini ya, gitu. Bagaimana mencari panjangnya? Ini kalau dihubungkan kita akan dapat suatu segitiga siku-siku, sehingga mencari panjang jarak dari titik A ke titik B sama saja dengan kita mencari panjang sisi miring AB ini. Rumus umumnya ini sudah kita pelajari juga ya. Kalau titik A koordinatnya itu x1, y1, berarti di sini titik A koordinatnya itu 3,2. Titik B itu x2, y2, di koordinatnya 8,7. Maka jarak Euclid dari titik A ke titik B disimbolkan dengan DE itu sama dengan akar dari x kuadrat x2 kurang x1, sorry ini x1 di sini, x2 kurang x1 dikuadratkan ditambah dengan y2 kurang y1 dikuadratkan juga. Lalu sama dengan ini kalau kita cari bagaimana? X2 nya tadi itu 8, X1 nya itu 3, kalau dikurangi ya 5 dikuadratkan itu 25, ditambah dengan Y2 itu 7, dikurangi Y1 itu 2, hasilnya 5, dikuadratkan 25 juga, maka panjangnya sama dengan akar 51-an ya. 25 ditambah 25 itu akar 51-an, atau 5 akar 2 satuan. Ini panjang garisnya dari A ke B, atau jarak dari A ke B. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mencari jarak antara dua titik dalam geometri Euclid. Tapi konsep ini berubah jika berada dalam geometri taxicab. Kenapa? Karena dalam geometri taxicab gerak yang horizontal seperti ini tidak boleh. Kita lihat ya, dalam geometri taxicab hanya ada dua jenis gerakan, yaitu gerakan vertikal ke atas dan ke bawah, dan gerakan horizontal ke kiri dan ke kanan. Yang diagonal seperti di geometri Euclid tadi itu tidak boleh. Aturannya seperti itu. Kenapa? Karena geometri taxicab ini lahir dari dunia nyata,
berdasarkan jalur taksi di Manhattan. Itu sudah saya bahas di video pertama tentang pengenalan itu. Sehingga gerak horizontal itu tidak mungkin terjadi karena itu akan menembus objek-objek kantoran dan lain-lain. Maka jalur yang diberikan cuma horizontal atau vertikal. Sehingga geraknya bisa dari titik A, kita bergerak horizontal ke sini, terus kita bergerak horizontal ke atas lagi, vertikal ke atas. Dari sini ke sini panjangnya itu 5 satuan, dari sini ke sini panjangnya juga 5 satuan, sehingga jarak total dari A ke B itu 5 ditambah 5, 10 satuan. Tentunya lebih jauh, tapi lebih realistis dalam kehidupan sehari-hari. Rumus umum yang kita gunakan, jika titik A itu koordinatnya x1, y1, lalu titik B itu koordinatnya x2, y2, maka jarak taksi cap yang dinotasikan dengan dt itu sama dengan mutlak x2 kurang x1 ditambah dengan mutlak y2 kurang y1. Jadi kalau dalam taksi cap jarak dari A ke B itu 10 satuan. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mencari jarak antara dua titik dalam geometri taksi cap. Perbedaannya di situ saja. Itu yang pertama. Oke. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Kalau yang pertama tadi jarak titik dengan titik, sekarang jarak titik dengan suatu garis. Di awal tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa jarak gerak yang diperbolehkan hanya dua, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Nah, dari situ kita lihat sini dulu ya definisinya. Definisi 1 untuk jarak antara titik dengan garis. Jadi begini, kalau diberikan sebuah garis L, jadi ada garis L dan titik P di luar garis L tersebut, maka jarak dari titik P ke L adalah jarak minimum taksi cap PQ, di mana Q itu adalah salah satu titik pada L. Sebenarnya ini konsepnya sama juga dengan di geometri Euclid. Bedanya kalau kita berbicara jarak, ya jarak yang dimaksud di sini geometri taksi cap, jarak taksi cap. Tapi dalam geometri Euclid juga konsepnya sama, jarak dari titik ke garis yang dilihat itu adalah jarak minimum, tapi jarak minimumnya jarak minimum geometri Euclid. Kalau sini jarak minimum geometri taksi cap. Dengan dua jenis gerak atau dua jenis arah pergerakan yang diperbolehkan hanya jarak vertikal, contohnya seperti ini. Kalau garis L-nya di atas yang hitam ini, terus Q-nya di sini, jarak vertikal berarti dari P ke atas atau ke bawah. Jarak horizontal berarti ya ke kanan atau ke kiri. Jadi hanya dua jenis pergerakan, dua jenis arah yang diperbolehkan, horizontal tidak. Nah, menariknya teman-teman semua, kita punya beberapa fakta. Tadi kan sudah dibilang kan bahwa jarak dari titik ke suatu garis itu ditentukan oleh panjang taksi cap minimal di antara titik tersebut dengan salah satu titik di garis L tersebut. Nah, satu fakta yang menarik lagi adalah kalau garis L tersebut atau garis apapun itu memiliki gradien yang lebih besar dari 1, maka pergerakan minimum atau jarak minimum itu dapat ditempuh hanya dengan gerak horizontal saja, jarak horizontal saja. Itu kalau gradiennya lebih besar dari 1. Kalau gradiennya kurang dari 1 tetapi lebih besar dari 0, maka untuk mencapai minimum kita pakai gerak vertikal atau jarak vertikal. Nah, terus bagaimana kalau gradiennya sama dengan 1? Kalau gradien garis tersebut sama dengan 1, maka di sini DH sama dengan DV. Artinya kita mau pakai jarak vertikal atau jarak horizontal itu sama saja. Kita mau gerak vertikal atau mau gerak horizontal itu sama saja. Mari kita lihat contoh langsungnya ya.
Misalnya ini, garis merah ini adalah, katakanlah garis merah ini garis L ya. Gradiennya berapa? Gradiennya ini sama dengan 1. Karena ini sama dengan garis, kalau teman-teman lihat ini L ini garis Y sama dengan X ya. Garis Y sama dengan X, gradiennya 1. Artinya delta X, perubahan nilai X, perubahan nilai Y sama dengan perubahan nilai X-nya juga. Nah, misalnya saya taruh satu titik di sini. Katakanlah ya, titik A. Jarak dari A ke garis L ini, kita mau bergerak secara horizontal atau vertikal itu sama saja. Misalnya kita bergerak secara horizontal, maka kita dapat jaraknya yang ini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya 5 satuan. Ini kalau kita bergerak secara horizontal. Tapi kalau kita bergerak secara vertikal, ternyata jaraknya juga sama, 5 satuan juga, ke atas artinya. Nah, sama dengan ini 8 kurang 3, 5 juga. Di sini 5, di sini 5 juga. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan gerak vertikal atau jarak vertikal atau jarak horizontal. Kalau gradiennya sama dengan 1 itu tidak ada pengaruhnya. Ya. Kalau gradiennya lebih dari 1, contoh ini garis hijau ini ya, berada di atas garis merah itu, menunjukkan bahwa gradiennya itu lebih dari 1. Nah, teman-teman lihat di sini. Kalau misalnya saya taruh titiknya di sini, titik A di sini, jarak dari titik A ke garis yang hijau ini lebih minimal mana? Kita bergerak secara horizontal atau bergerak secara vertikal? Ya lebih minimal ketika kita bergerak secara horizontal ya, seperti ini. Ini jaraknya hanya 3 saja. Tapi kalau kita bergerak vertikal ke atas, jaraknya lebih panjang. Saya pakai warna merah lah. Jaraknya lebih panjang. 8 dikurangi 2, 6. Ini jaraknya 6, ini jaraknya hanya 3. Itu. Jadi kalau gradien garisnya lebih besar dari 1, maka akan lebih minimal jika kita bergerak secara horizontal. Berikutnya, kalau gradien garisnya kurang dari 1, berarti yang kuning ini ya. Yang kuning ini gradien garisnya kurang dari 1. Dia berada di bawah garis merah ini. Lebih minimal kita gerak mana? Misalnya saya taruh titiknya di sini, ini titik A. Lebih minimal jika kita geraknya vertikal, contoh ke atas, daripada kita bergerak ke samping atau horizontal seperti ini. Kalau kita bergerak horizontal, kita dapat jaraknya 6 satuan. Tapi kalau kita bergerak secara vertikal, kita dapat jaraknya 3 satuan. Lebih minimal yang vertikal. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau gradiennya lebih dari 1, kita bergeraknya horizontal. Jika gradiennya kurang dari 1, kita bergeraknya vertikal. Jika gradiennya sama dengan 1, bebas. Mau bergerak horizontal, mau bergerak vertikal, itu sama saja. Nah, satu yang menarik di sini saya mau coba. Nah ini, ketika contoh kasusnya gradiennya lebih besar dari 1. Katakanlah titik A ini koordinatnya x1, x2 ya. Lalu di sini titik I yang koordinatnya x2, y2. Sorry, ini x1, y1. Nah, ketika kita bergerak secara horizontal, yang kita punya di sini adalah, teman-teman lihat, yang kita punya di sini, kalau bergerak secara horizontal, saya tulis dulu. Ini penting karena nanti sebentar lagi kita akan coba untuk membuktikannya ya. Jika bergerak secara horizontal,
horizontal kita punya Y1 itu sama dengan Y2. Teman-teman lihat sini ya. Di sini Y2-nya adalah 2, Y1-nya juga 2. Gitu ya. Itu kata kuncinya. Kalau kita bergerak secara vertikal, kita punya X1 sama dengan X2. Di sini X1-nya 8, X2-nya juga 8, gitu ya. Ini kata kunci penting yang nanti sebentar akan kita pakai untuk membuktikan kebenaran ini. Karena apa? Karena dalam matematika kebenaran itu tidak hanya diukur dengan contoh-contoh kasus seperti yang kita lakukan saat ini, tapi itu harus dibuktikan secara formal dan deduktif. Nah, saya akan coba membuktikannya sebentar lagi bersama teman-teman. Mari kita mulai dari pembuktiannya bagaimana. Pertama-tama kita analisis dulu apa yang kita punya di sini. Saya hapus dulu. 1. Kita punya titik P di luar garis L. Kita punya titik P. Garis dulu lah kalau gitu. Kita punya garis L, yang mana garis L ini persamaannya saya pakai ini saja, Y2 sama dengan MX2 plus C, gitu ya. Itu persamaan garis pada umumnya. Lalu yang kedua, kita punya titik P yang berada di luar garis L. Koordinatnya X1, Y1. Ini di luar garis L. Lalu yang ketiga, kita punya titik Q. Asumsi kita panjang P ke Q itu adalah panjang garis terpendek ya. Terpendek secara taksikap. Titik Q ini koordinatnya ya X2, Y2 di dalam garis L. Ini bisa kita kita elaborasi lagi. X2 ini sama dengan dari persamaan di atas, Y2 sama dengan MX2 plus C, maka X2 ini sama dengan Y2 kurang C per M ya. Ini catatannya saja, saya kasih tanda merah. Oke, jadi ini modal yang kita punya nih. Modal yang kita punya ini. Oke. Sekarang kita ingin mencari jarak dari titik P ke titik Q. Itu representasi dari jarak titik P ke garis L ya. Maka tinggal kita pakai rumus tadi. Saya tulis inilah. Jarak dari P ke Q kita pakai DT berarti ya. Jarak taksikap itu sama dengan apa? Mutlak X2 kurang X1 ditambah dengan mutlak Y2 kurang Y1. Oke, ini sudah rumus kita ini. Sekarang kita coba lihat dari dua kasus yang berbeda. Kasus 1. Jika kita bergerak horizontal.
Kasus 1 jika kita bergerak horizontal. Ingat ya, jadi kita kan hanya bisa bergerak horizontal atau vertikal. Nah, kalau kita bergerak horizontal tadi, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Y2 itu sama dengan Y1. Oke ya. Maka jarak T, saya ganti langsung saja dengan jarak horizontal, DH, itu tinggal X2 kurang X1, mutlak X2 kurang mutlak X1. Kenapa? Karena Y2 kurang Y1 kan sudah 0 ya. Karena Y2 sama dengan Y1. Selanjutnya bagaimana? Mutlak X2 kurang mutlak X1, X2-nya sama dengan Y2 kurang C per M. Maka ini bisa kita ganti jadi mutlak Y2 kurang C per M dikurangi dengan X1. Nah, ini kalau kita bergerak secara horizontal, maka jarak yang kita dapat seperti ini. Katakanlah ini saya kasih Romawi 1. Sekarang warna yang lain ya, misalnya warna apa lagi ya? Merah sudah, biru muda lah. Biru muda untuk kasus 2, yaitu jika kita bergerak secara, kalau tadi horizontal, secara vertikal. Oke ya. Kalau kita bergerak secara vertikal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah X2 itu sama dengan X1. Oke ya, kalau kita bergerak secara vertikal, maka X2 sama dengan X1. Tadi sudah kita lihat di situ. Maka DV, saya tulis ya, jarak vertikal itu sama dengan mutlak X2 kurang X1 kan sudah habis 0. Tinggal kita punya mutlak Y2 kurang Y1. Begini kan? Y2 itu apa? Y2 itu sama dengan MX2 plus C kan? Berarti ini sama dengan mutlak MX2 plus C dikurangi lagi dengan Y1. Ya. Karena X2 sama dengan X1, di sini bisa kita ubah juga sama dengan mutlak MX1 plus C kurang Y1. Sama juga di atas, karena Y2 itu sama dengan Y1. Sini kita ubah Y2 sama dengan Y1, sama saja. Nah, ini penting karena nanti akan kita bandingkan. Kita tulis ini sebagai Romawi 2. Oke. Jadi kita sudah punya nih, kalau bergerak secara horizontal, jaraknya sama dengan ini. Kalau bergerak secara vertikal, jaraknya sama dengan ini. Saya tulis lagi di sini sebelah ya. Kalau bergerak secara horizontal, DH, maka jarak yang kita dapat itu sama dengan Y1 kurang C per M dikurangi dengan X1. Terus lagi sama dengan Y1 kurang C per M dikurangi Y1, X1 tadi ya. Sebentar saya lihat lagi. Ya, dikurangi X1. Kurangi X1. Ini kalau kita bergerak secara horizontal. Kalau kita bergerak secara vertikal, maka jarak yang kita punya apa? Jarak yang kita punya adalah salah. MX1 plus C kurang Y1. Jarak yang kita punya adalah MX1
plus C kurang Y1. Betul ya? MX1 plus C kurang Y1. Oke. Nah, inilah jarak yang kita punya kalau kita bergerak secara horizontal atau kalau kita bergerak secara vertikal. Nah, sekarang idenya adalah saya mau coba untuk membandingkannya. Saya mulai dari DH. DH ini kan sama dengan mutlak Y1 kurang C per M dikurangi X1. M-nya saya mau keluarkan, ini berarti jadinya 1 per mutlak M dikali mutlak Y1 kurang C dikurangi X1 dikali M ya. MX1. Oke ya. Ini tinggal kita susun rapi saja. Berarti ini 1 per mutlak M dikali mutlak negatif MX1 kurang C ditambah Y1. Sama dengan 1 per mutlak M dikali mutlak negatif dalam kurung MX1, ini negatif berarti ditambah C, ini positif berarti dikurangi Y1. Nah, kan kita punya sifat ini apa? MX1 plus C kurang Y1 ini kan DV. Sehingga ini sama saja dengan menulis 1 per mutlak M dikali mutlak negatif DV. Atau saya lanjutkan di sini, DH itu sama dengan 1 per mutlak M dikali dengan mutlak negatif DV. Itu kan sama saja dengan mutlak dari DV ya. Betul ya? Kan kita punya sorry, terlalu terburu-buru. Saya hapus dulu, berarti ini jangan dulu mutlak DV. Terlalu terburu-buru ya, teman-teman. Jadi di sini kita punya sifat ini, kalau mutlak negatif X itu kan sama dengan mutlak X ya. Sehingga kalau ini mutlak negatif MX1 plus C kurang Y1, ini sama saja dengan mutlak MX1 plus C kurang Y1. Sama saja dengan seperti ini. Nah, ini adalah DV. Sehingga ini sama saja dengan kita menulis. Sebentar, saya hapus dulu. Ini sama saja dengan DH atau jarak horizontal itu sama dengan 1 per mutlak M dikali dengan DV. Nah, di sini baru kita coba bandingkan. Pertama, jika M-nya itu sama dengan 1, maka apa yang terjadi? Jika M sama dengan 1, ini 1 per 1, hasilnya kita punya DH sama dengan DV. Jarak horizontal sama dengan jarak vertikal, makanya mau gerak horizontal atau vertikal, jaraknya sama saja. Yang kedua, jika M-nya lebih besar dari 1, maka apa yang didapat? Jika M-nya lebih besar dari 1, maka 1 per M itu jadinya bilangan yang kurang dari 1 ya, sehingga kita dapat DH itu kurang dari DV. Lalu yang ketiga, jika M kurang dari 1, teman-teman lihat kita bisa dapat nanti DH lebih dari DV. Begitulah, makanya kalau M-nya lebih besar dari 1, kita bergeraknya itu secara horizontal. Kenapa? Karena jarak horizontal itu lebih kecil daripada jarak vertikal.
Tapi kalau M-nya kurang dari 1, maka kita bergeraknya secara vertikal saja, karena jarak vertikalnya itu lebih kecil dari horizontal, atau jarak horizontal lebih besar daripada jarak vertikalnya. Begitulah teman-teman pembuktian untuk jarak dari titik ke titik dan titik ke garis. Berikutnya nanti saya akan upload lagi materi tentang geometri taksi-cap ini. Kita mulai mencoba masuk ke irisan kerucut mungkin ya. Ada lingkaran, ada hiperbola mungkin, dan lain-lain. Oleh karena itu jangan lupa untuk ditunggu komen jika ada kritik atau saran yang ingin diberikan, dan jangan lupa juga like-nya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.